Oke, kita mau membahas suatu masalah ya. Ini bohlam LED 3 warna di depan Anda ini udah kita nyalakan ya. Sudah kita nyalakan beberapa lama, kira-kira sekitar 20 menitan. Nah, bohlamnya ini adalah tipe Junkei Wenas 3 warna. Ya, kadang-kadang ada orang barang sampai mengeluhkan, dia bilang, "Pas kok Pak dipegang LED-nya panas." Ya. Nah, LED itu sebenarnya panas atau tidak? LED itu panas ya. Banyak yang mengira Junkei ini pelin-pelan. Kadang-kadang dia bilang LED panas. Kadang-kadang dia bilang LED tidak panas. Jadi ada orang yang nggak paham, nonton videonya setengah-setengah ya. Jadi menyebutkan saya pelin-pelan. Pelin-pelannya dalam arti sebentar dibilang panas, sebentar dibilang tidak panas. Nah, jadi begini, pengertian LED panas atau tidak, itu Anda harus paham dulu. LED itu akan panas. Ya, akan panas, tetapi panasnya adalah di diri dia sendiri. Ya, LED itu akan panas, panasnya di mana? Panasnya di diri dia sendiri. Panasnya tidak bisa dirambatkan. Jadi ini nyala, kita pegang di sini tidak bisa panas tangan saya. Ya, jadi panas, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri. Panasnya tidak dirambatkan. Beda dengan yang namanya halogen. Halogen kita nyalakan, dia akan panas, dirambatkan. Nah, permasalahannya adalah ada orang bilang, "Pak, saya udah pasang Pak, nyala terang banget, tapi kok saya pegang LED-nya panas. Saya takut kebakaran mobil saya takut ini, saya takut itu." LED ini sudah diciptakan atau sudah didesain sedemikian rupa untuk pendinginan yang oke. Makanya kenapa LED ini ada heatsink, ada kipas yang model terbaru warnanya merah. Kenapa kita upgrade terus? Kipasnya lebih cepat, ya, tahan air, bodi aluminiumnya, pendinginan heatsinknya untuk lebih cepat melepas panas. Nah, tujuannya adalah supaya LED ini lebih cepat dinginnya. Gitu ya. Jadi Anda harus paham. Nah, kadang-kadang, "Pak, saya baru nyala sebentar, saya pegang aja tangan saya sampai melepuh." Apakah iya bisa melepuh tangan Anda? Apa hanya berdasarkan feeling? Panasnya sampai nggak bisa dipegang, Pak. Tangan saya melepuh, tapi saya tidak ditunjukkan tangannya yang melepuhnya mana, tidak ada. Nah, jadi maksud saya begini, LED ini kalau dinyalakan akan panas, betul. Tetapi LED ini bukan tujuannya untuk dipegang. Terus terang bukan untuk dipegang, ya. Sama seperti mobil Anda, mesinnya Anda nyalakan kan dia panas. Bener nggak? Seperti headernya Anda pegang panas. Tetapi apakah header itu tujuannya untuk dipegang? Tidak kan? Nah, lampu LED ini juga akan panas, tetapi tujuannya tidak untuk dipegang. Ini saya pegang begini panas, bro. Panas, bro. Tuh, panas. Nah, panasnya berapa kan kita tidak tahu nih, suhu tangan kita megang begini panas. Ya, kita nggak tahu nih panasnya berapa. Nah, kita lebih baik uji menggunakan alat thermal imaging cam. Jadi biar Anda paham panasnya seberapa sih, bisa membakar tidak karet lampu Anda atau bisa nggak membuat mobil Anda kebakaran. Seperti begitu, ya. Jadi supaya Anda nggak mengira-ngira atau nggak tebak-tebak, ya. Ini kita tutup sumber cahayanya, kita akan mengukur bagian belakangnya saja, ya. Karena kalau kita tidak tutup, kita tidak kelihatan. Atau silau, ya. Nah, panasnya berapa? Hanya 64 derajat. Tuh. Ya, hanya 64 derajat loh. Maksimal panasnya. Ya, 64 derajat. Sekarang kalau Anda punya barang suhu 64 derajat bisa tidak membakar kertas? Sepertinya tidak. Membakar karet bisa nggak? Sepertinya tidak. Jadi aman-aman saja. 64 derajat. Memang 64 derajat ini Anda pegang panas. Anda tahu nggak sih panas blok mesin mobil Anda berapa pas pada saat nyala? Pernah nggak Anda pegang? Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang sudah beli lampu LED
terutama produk kita, karena saya sangat bebas memberikan nomor WhatsApp, dia mengeluh, Pak, LED-nya panas banget, saya takut mobil saya kebakaran Pak, ini itu. Ya, ya kalau saya ditanya begitu dijawab, ya saya jawabnya pasti bakal saya jawab aman. Tetapi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa menerima itu. Dia bilang LED-nya jelek, katanya panas, ini itu. Ya, kalau Bapak nggak mau panas ya jangan pakai LED. Bapak pakai halogen. Halogen pasti lebih panas dibandingkan LED. Kenapa saya bilang halogen lebih panas dibandingkan LED? Kita uji berdasarkan alat. Ya, berdasarkan alat. Makanya jangan berdasarkan feeling. Feeling Anda lagi bagus, tentu Anda akan merasa, wah lebih dingin mungkin. Kalau feeling Anda lagi jelek, wah pegang begini aja, wah panas banget Pak, marah-marah, kan begitu. Ya, jadi jangan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan alat. Alat beginian mahal. Thermal imaging cam mahal. Anda bisa pakai pinjem tuh ke satpam, ya, yang biasanya buat tembak suhu pas zaman COVID, Anda pegang aja apa, Anda pinjem, Anda tembak berapa suhunya. Di sini terbukti 64. Saya tidak mengada-ngada, Anda bisa lihat di sini tuh 64 derajat, saya tidak mengada-ngada. Saya ngomong apa adanya karena kita berdasarkan berbasiskan data. Datanya apa? Alat thermal imaging cam. Jadi nanti suatu saat ada yang bilang, wah Pak, mobil saya takut kebakar. Ya, saya tinggal tunjukkan video ini, gitu ya. Pak, ini panasnya hanya 64, 65 tuh saat ini. 64, ya, jadi aman, nggak ada masalah, ya. Tuh. Ya. 65 lah, 60 derajatan, ya. 60 derajatan aman. Ya. Karena yang tidak aman adalah di atas 100 derajat. Ya, air pun mendidih. Kertas mungkin terbakar di suhu berapa ya? Mungkin Anda bisa cari di Google. Kalau karet, kan karet sebagai isolator, saya rasa suhu temperatur lebih tinggi supaya dia bisa terbakar. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tuh, kita buktikan. Ya, 64 derajatnya, 65 tuh. Ya, yang hijau ini kan pinggirnya hijau, tengahnya merah. Nah, di situ adalah pusat panas. Ya. Jadi tidak ada unsur tipu menipu atau Anda khawatir atau segala macam, tidak perlu ya. Ini terbukti kok. Tuh. Ya, cuma 64 65 derajatnya tuh. Terbaca kan di situ? Tuh. Ya, suhunya terbaca berapa? 65, 64. Ya, jadi LED ini stabil, suhunya segitu-segitu aja. Jadi nggak mungkin bisa terbakar. Sekalian saya ngoceh-ngoceh, sekalian Anda nontonin. Ya, jadi ini. Dan wattnya stabil bro, 29, jadi ini LED 30 watt stabil. Saya menjual ini LED, itu istilahnya udah kita uji baru saya berani ngomong di YouTube. Kalau saya belum uji atau saya belum istilahnya belum dites atau belum, kalau handphone ngomongnya apa sih, di benchmark ya. Ya, jadi di stress test ya. Kalau kita belum stress test, kita belum uji, saya nggak berani ngomong begini di YouTube. Kenapa? Karena orang-orang netizen zaman sekarang itu lebih pintar daripada saya. Karena gampang sekali orang berkomentar ya, nggak punya ilmu, nggak punya apapun, yang penting punya handphone, jempolnya berfungsi, tinggal pencet-pencet komen. Ah, si Jungki tukang ngibul, kan begitu ya. Nah, kita di sini pakai alat. Jadi Anda mau membantah apa dari alat? Nah, ini kita pakai thermal imaging cam ya. Tuh, 64, 65 nggak naik suhunya dari tadi, segitu-segitu aja. Jadi sisi tidak amannya di mana? Ya, tuh, 65, 64. Jadi ini mau dinyalakan 12 jam, mau dinyalakan 10 jam, 2 hari, 3 hari, ya 64 suhunya gitu loh. Nggak mungkin dia naik sampai 200 derajat, tidak mungkin ya. Nah, beda dengan suhu mesin. Ya, makin lama Anda nyalakan makin naik suhunya. Ya, bisa makin naik. Ya, kecuali radiatornya ada termostat membuka aliran air dari radiator keluar bersirkulasi, bisa suhu mesin dingin. Tetapi kalau termostatnya tidak terbuka dan kipas radiator fan-nya tidak terbuka, suhu mesin akan panas terus. Kenapa? Karena ada pembakaran di situ. Nah, sedangkan kan ini nyalanya sudah tetap segitu aja, jadi panasnya ya akan segitu aja. Beda dengan mesin. Kalau mesin Anda geber, RPM-nya kan tinggi. Nah, membangkitkan panas lebih panas. Jadi sebenarnya suhu mesin itu lebih panas. Berapa sih suhu mesin?
90 derajat bro, saya pernah ukur pakai ini. Jadi ini cuma 65, mesin 90 derajatan. Aman mana antara mesin dengan Anda mengganti LED? Ya, kadang-kadang saya suka berdebat, saya mau jawab, dia nggak percaya. Saya jawab, juga capek-capekin saya ngetik. Nah, makanya saya bikin video ini ya. Dari tadi 64 tuh, 60, 65, 64 nggak naik, nggak turun. Ya, tuh. Jadi memang segini, dia nyalanya segini 65, 66, 67. Ya, di bawah 70 derajat lah. Ya, tuh. So far so good. Ya. Tuh. Anda mau nyalakan setengah jam, 2 jam, 3 jam ya segitu, 60, 65 ya. Jadi kalau buat Anda yang berkomentar kalau wah LED-nya panas nih, berbahaya, saya nggak bisa pegang. LED ini ya bodinya bukan untuk dipegang, tetapi bodinya ada heatsink untuk melepas panas, ada sirip-siripnya. Gitu ya. Jadi ada orang bilang, waduh tangan saya melepuh. Ya buktikan melepuhnya seperti apa dan tujuannya untuk apa dipegang. Ya, buat apa Anda pegang terus-terus? Sama seperti Anda kompor goreng telur, ada panci, mau ngapain Anda pegang pancinya? Ya, panci buat masak bukan untuk dipegang. Ya, kalau mau megang tentu pakai sarung tangan. Nah, sama seperti ini. Kalau Anda mau nyeting ya kalau Anda ini panas ya pakai kain. Ya, jangan pakai langsung tangan. Ya, panasnya 60 derajat tangan Anda ya akan berasa panas. Ya, akan berasa panas. Jadi kalau Anda mau men-setting, mau memutar ya pakai kain lah, pakai camos ya, dipegang pantatnya, puter. Jangan pakai tangan langsung ya. 60 derajat akan terasa panas di tangan Anda. Ya, tuh 64, 65 ya. Jadi ya memang segini suhu kerjanya ini. Anda lihat di sini nih. Nanti saya dikira nipu lagi. Nih Anda lihat di sini nih angkanya nih ya. Nih Anda lihat di sini angkanya 64-an tuh ya, 65. Ya, kelihatan nggak tuh angkanya di sini nih? Ya, tuh ya. Jadi angkanya segitu. Anda mau nyalakan 2 hari 3 malam juga segitu aja 65. Jadi tidak mungkin bisa membakar ya. Tidak mungkin bisa membakar. Dan LED ini sebenarnya nggak panas. Jadi terhadap mika lampu tuh nggak panas. Terhadap reflektor tuh nggak panas. Nggak merusak reflektor. Ya. Yang bisa merusak reflektor itu adalah apa? Halogen. Kenapa? Karena kalau halogen kita nyalakan, ya, itu cahayanya itu, ya, ada menghasilkan cahaya. Nah, tangan kita begini aja, tangan kita bisa panas. Sedangkan ini tidak panas sama sekali. Karena kenapa? Cahaya LED itu tidak dirambatkan, tidak ada energinya yang merambat. Seperti itu. Ya, kalau halogen panas mika lampunya. Jadi kalau ini ditanya, panas nggak terhadap mika lampu atau terhadap headlamp Anda? Aman, tidak panas. Saya jamin. Ya, saya jamin tidak panas. Tetapi panasnya di mana? Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Kenapa sih di diri dia sendiri bisa panas? Karena high power LED ya begitu, menghasilkan panas. Makanya selalu kita bicara soal LED itu mau awet, mau stabil, mau tidak ngedrop, panasnya ini kita harus buang. Bagaimana cara buang panasnya? Bagaimana cara memanage panasnya supaya lebih cepat keluar? Ya satu, dikipas, di-upgrade. Ya, kipas upgrade. Kedua, dibikin tahan air kipasnya. Kenapa kita ngomong tahan air? Kipas waktu pas pada saat baru pasti kencang. Kalau kipasnya tidak tahan air, lama-lama akan melambat putarannya. Ya, jadi kipas nyawanya. Kedua, teknologi pendinginannya adalah double cooper, single cooper, double heat pipe, single heat pipe. Nah, ketiga adalah bodinya. Bodinya adalah material aluminium, harus lebih cepat melepas panas. Karena bahannya full aluminium ya harus bisa lebih cepat melepas panas gitu ya. Tuh, 65, 63, 64 ya. Jadi memang segitu suhunya. Nah, kalau di depan ya sama tuh 60-an juga. Tuh 70. Oke, ya. Jadi panasnya di sini 70, panasnya di sini sudah 64, 65. Jadi ya, ini kan ada, jadi saya jelaskan dulu, ini kan ada titik tengah nih. Nah, titik tengahnya kita arahkan ke bagian sumber LED-nya. Nah, di depan LED-nya ini 72 nih. Di depan sini 72 panasnya. Ya, jadi kalau di depan sini 72 nih tuh.
Ya, 71, 72. Anda lihat derajatnya di sini. Ya, tuh. 70-an. Nah, sedangkan kalau kita ke body heatsink di belakangnya peniupan kipas itu 65. Nah, yang Anda pegang di bagian sini nih untuk setting muter-muter itu cuma 65. Ya, cuma 65 derajat, 65 derajat, 70 derajat, 65 tidak bisa membakar kertas. Ya, kita taruh kertas pun tidak bisa kebakar ini kertas tuh. Nggak bisa kertas kebakar. Kalau memang ini berbahaya ya kertas kebakar. Ya, tuh. Enggak, kok nggak kebakar tuh, kertasnya masih bersih. Ya, atau kita siniin. Nggak bisa bro, 60 derajat. Ya, tuh. Nggak bisa. Ya, jadi so far aman gitu loh. Ya, kadang-kadang ada orang berdebat dengan saya, ya boleh saja. Cuman ya kalau nggak aman juga kita nggak mau jual bro, gitu ya. Nah, soal mobil kebakaran dimodifikasi itu saya rasa bukan dari Anda mengganti lampu LED. Kebanyakan adalah Anda menjamper kabel, ya, menambah aksesoris lain dari kepala aki seperti klakson itu sangat riskan, audio pun sangat riskan, ya. Menambah aksesoris lampu, contohnya makanya saya paling tidak mau menambah lampu-lampu sorotan. Jadi menambah lampu sorotan, menambah jalur kabel ini itu saya paling tidak mau, ya. Makanya kita maunya original aja, plug and play, ya, karena berbahaya sekali, ya. Oke ya. Video saya sudah lahir berapa menit nih? 16. Tadi saya sudah nyalakan sekitar 20-25 menit sebelum video ini tayang. Jadi sampai saat ini adalah 60-an tuh, 64 dan yang di bagian paling depan adalah 72. Ya, jadi aman ya. Aman. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi buat Anda yang mau membantah saya atau mau ya terserah Anda lah mau bilang apa. LED ini aman, Bro, ya. Jadi tidak merusak rumah lampu Anda, mika Anda tidak kuning atau pecah-pecah. Aman juga dari kebakaran atau bisa membakar ya karena kita ukur dengan alat yang namanya thermal imaging cam bahwa di depan ini 72, di belakang ini 64, 65. Jadi so far so good. Ya. Wah, Pak, panas, Pak. Saya pegang tangan saya melepuh. Ya, ini memang panas, Bro, bukan untuk dipegang. Nih saya bilang panas nih 65 derajat. Panas tangan kita. Ya untuk apa Anda pegang gitu loh. Oh iya, kan bos saya mau setting. Ya, kita sebagai manusia cerdas dong, mempunyai akal dan pikiran yang sehat. Ya kalau Anda mau men-setting jangan pakai tangan, ya pakai lap lah atau pakai kain dipegang, puter-puter begitu. Ya. Oke. Semoga tercerahkan ya, saya tidak mau menyudutkan siapapun, kita sama-sama belajar ya. Tetapi kita sama-sama mau belajar, tetapi saya mau memberi tahu kepada orang yang mau belajar juga. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya paling pintar, tidak bisa menerima pendapat lain, ya terserah Anda seperti itu. Ya pokoknya intinya ini aman ya. Panas bro, ini juga panas ya. Sama seperti blok mesin panas, tapi kan tujuannya untuk apa kita pegang blok mesin? Ya, LED ini juga kan kalau sudah nyala tidak usah dipegang-pegang lagi, Anda tidak usah putar-putar lagi. Awal pemasangan memang Anda harus putar-putar untuk mencari cut off atau menggeser bayangan gelap atau memfokuskan sinar. Ya kalau merasa ini panas Anda nggak bisa pegang ya pakai ini kain ya, pakai kain dong dipegangnya supaya bisa putar ya. Tapi so far so good, aman ya, aman saya jamin. Terima kasih. Nah sekarang ada halogen ya, ini halogen 55 watt ya, mereknya Philips. Ya, kondisi mati kita nyalakan. Kita ukur pakai ini. Berapa suhunya? 200. 250 derajat, Bro. Ya. Saya nggak mau bohongin Anda. Tuh. 290 derajat. Kelihatan nggak sih di kamera nih angka ini? Ya, saya nggak mau bohongin Anda. Anda bisa lihat sendiri. Ini uji coba yang benar-benar kita praktekin, ya. Tuh. Di pusatnya adalah 200 sekian. Bahkan saat ini 300 tuh, 290-an. Ya. Jadi pertanyaannya, halogen dengan LED panas mana? Panas halogen.
Ya, coba Anda nyalakan halogen 1 menit terus Anda pegang pakai tangan Anda, gosong tangan Anda. Itu benar saya percaya, melepuh. Tetapi kalau LED itu aman, Bro. Ya, aman. Ya, jadi ini semacam review atau semacam pembuktian untuk Anda yang khawatir, untuk Anda yang sudah beli tetapi, wah Pak, baru nyala sebentar 5 menit saya pegang, tangan saya melepuh, saya takut kebakaran mobil saya. Ya, panasnya cuma 60 sampai 70 derajat, Bro. Ini halogen panasnya 300 sekian dan dia tertulis over tuh. Over. Oh, ya. Ini nggak bohong loh ini alat, ya. Nah, dan dia panasnya itu dirambatkan tuh. Begini panas nih. Panas nih kalau LED enggak. Nah, makanya kenapa tukang Kentucky di pinggir jalan, Anda tahu dong tukang Kentucky di pinggir jalan, tukang ayam crispy KFC, dia sudah goreng ayamnya, dia taruh di etalase terus atasnya pakai lampu. Disorotin ke ayam. Kenapa? Supaya ayamnya tetap garing, tetap panas. Nah, kalau si tukang ayam itu dia ganti lampu LED, disorotin ke situ, apakah ayamnya akan panas? Tidak akan panas. Kenapa? Karena lampu LED tidak bisa dirambatkan. Hanya panas di casingnya dia sendiri, tidak bisa memanaskan ke sini. Makanya kenapa ada oven, ya oven pemanggang, ada yang dari lampu pemanas. Seperti Anda contohnya bengkel mobil, bengkel body paint, cat, buat memanaskan habis dicat kan pakai lampu disorot panas. Kenapa? Lampunya itu halogen kan? Disorotin pakai lampu. Itu ya 300 derajat ini bro. Anda pegang deh, melepuh pasti. Nah, kita kasih kertas. Kebakar mungkin. 300 derajat loh, ya. Tuh, gosong hitam tuh. Anda pakai LED deh. Pakein kertas, nggak bakal kebakar, bro. Ya. Ya, jadi kadang-kadang orang suka berdebat dengan saya, ya faktanya dulu deh ya. Saya tidak mau berdebat jika tidak ada datanya. Saya segala sesuatu itu berbasiskan data. Kenapa? Saya orang teknik. Tidak katanya, kata tetangganya, kata engkongnya, kata emaknya, kata keponakannya, kata teman saya, kata bos saya, kata karyawan saya, kata supir saya, ya. Jangan berdasarkan katanya, tetapi harus berdasarkan fakta. Ya, saya sudah buktikan ini faktanya. Ya, kebetulan saya mau main-main aja dengan thermal imaging cam. Jadi saya bikinkan video review ini. Sebenarnya abis ini saya mau membuat semacam review begini. Ya, LED ini ada heatsink, ada kipas. Sumber panas di sini. Kalau LED sumber panas ini 72 derajat tadi. Di sini 65. Jadi artinya ada selisih sekitar, taruh kalau ini 75, ini 65 berarti 10 derajat. Artinya di tengah ini ada batang tembaga, dia bisa menarik panas, atau di sini ada kipas, ada heatsink, dia bisa menarik panas perbedaan 10 derajat. Kalau ini 75, di sini 65, jadi 10 derajat. Nah, teknologi pendinginan LED itu kan makin berkembang. Ada heat pipe, ya, ada single cooper, ada double cooper. Nah, saya mau membuat suatu konten, ya. Ini konten ini untuk Anda sebagainya, apa sebenarnya, ya. Teknologi LED apa sih atau kipas angin yang sekencang apa sih yang bisa mendinginkan dia makin banyak. Jadi ini 75, ini 65 berarti kan 10. Bisa nggak ini dia 75, di sini 50. Jadi kan kalau makin dingin makin bagus. Bener nggak? Makin dingin makin bagus. Kenapa kalau kita berbicara LED itu harus makin dingin makin bagus? Kenapa harus lebih dingin? Karena LED itu panas. Nah, panasnya itu jadi jangan dipotong lagi nih video saya. Panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri. Tidak dipancarkan seperti ini. Ini tuh panas nih. Ya, ini bisa membuat mika lampu Anda menjadi kuning. Retak-retak halus, retak-retak rambut, butek, ya. Panas nih. Ya, dan panasnya di pusatnya 300 derajat, sedangkan LED cuma 70 derajat. Jadi panas di mana ya panas lampu halogen. Nah, ini kalau Anda udah selesai nih, Anda pegang deh di sini. Oh, panas banget, Bro. Ya. Tuh, panas nih. Jangan bilang nggak panas lampu halogen, lebih panas halogen dibandingkan LED. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Jadi buat Anda yang nggak paham, ya makanya saya buat video ini. Anda silakan nonton. Terima kasih.